Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan external interrupt untuk bagian yang kedua, di mana bagian pertama itu adalah kita menggunakan program dari Arduino Uno, sedangkan bagian yang kedua ini kita mencoba program dari datasheet-nya seperti itu. Jadi bagaimana caranya nanti diikuti saja. Dan kita akan membuka datasheet dari ATmega 328P. External interrupt yang kita ketahui kalau di Arduino Uno seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, itu kita menggunakan atau Arduino Uno itu memiliki dua external interrupt. Di Arduino Uno itu ada di pin kedua dan pin ketiga, 2 dan 3, yang artinya dia ada di port D2 dan port D3 gitu. Dan modenya itu kemarin kita sudah coba ada 3 ya, ada 3 tapi sebenarnya ada 4. Yang pertama ada low, kemudian ada falling edge, rising edge, sama honey change seperti itu. Nanti coba kita lihat di datasheet bagaimana penggunaannya. Nah, kemudian sekarang kita rangkai dulu untuk external interrupt-nya. Jadi pertama kita taruh saja push button di sini, kemudian di sini ya. Kemudian kaki nomor 2 ini dihubungkan dengan push button yang di sini, kemudian di sini kita hubungkan ke ground. Nah, kemudian kita prakteknya hari ini kita menggunakan LED saja itu. Jadi kita LED ini taruh di sini. Kemudian yang anoda kita beri resistor. Oke, anoda nanti kita hubungan ke kaki nomor 3. Katodanya kita hubungan ke ground. Ya, kayak gini aja nggak apa-apa. Hubungan ke ground seperti ini. Nah, kurang lebih konfigurasinya seperti ini. Nah, sekarang kita coba susun programnya. Seperti ini ya programnya ini. Jangan lupa untuk di Arduino Uno itu kita ada fungsi void setup yang mana digunakan untuk mengatur konfigurasi. Kemudian ada void loop. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita coba konfigurasi dulu push button dengan LED-nya. Kalau kalian masih ingat, di semester lalu saya pernah program seperti ini ya. Jadi biar mudah kita program seperti ini. Set bit itu, kemudian ada trace bit, trace, kalau set bit itu manipulasi gerbang OR ya, bit seperti ini. Lebih seperti ini. Kalau clear bit itu gerbang N, tapi ada negasinya ya. Negasinya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini di setupnya kalau jadi output berarti kita memberikan nilai 1. DRD-nya dinilai 1, berarti kita bisa tulis seperti ini. Set bit DRD 3. Kemudian karena output low berarti bisa nolkan kita bitnya di port D, 3. Nah, setelah itu untuk yang di sini
push buttonnya kita beri input pull up. Nah, caranya gimana? Berarti kondisi awal input berarti nilainya 0, berarti di clear DRD, 2. Nah, input pull up berarti kita beri nilai 1, karena kalau 0 atau clear dia nanti restate kondisinya. Set bit 2. Maaf, ini bukan DDRD tapi port D. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke external interrupt. Gimana caranya? Kita harus buka datasheet dulu ya sebenarnya. Kita buka datasheet dulu. Nah, di datasheet itu nanti ada register namanya EICRA. Nah, berarti register EICRA itu bit yang ke ISC01 itu kita kita beri nilai high gitu, beri nilai high. Jadi contohnya seperti ini ya. Saya tulis secara manual dulu. ICRA ini ya. Kemudian kan kalau set berarti kan di OR kan ya. It's 1 geser ISC01. Kemudian jangan lupa interruptnya juga diaktifkan. EIMSK kecil semua. SK di-OR-kan 1 sereser INT 0 gitu. It's koma. Kemudian jangan lupa kita ketik pengaktifan interrupt secara global atau set enable interrupt. Kita aktifkan. Nah, nanti di vektor interruptnya kita tulis ya. Kita tulis di vektor interruptnya, kita tidak tulis di void loop lagi. Jadi di void interruptnya ISR NT0 N0 ya. Kemudian vektor kecil, vektor ini, dan di enter. Nah, di sini nanti kita masukkan contohnya ya. Set bit. Nah, seperti ini. Kemudian kita mau ketika ditekan port D3 akan menyala itu. Nah, kurang lebih programnya seperti ini. Nanti kita coba ya. Setelah ini kita coba apakah bisa. Kita coba dulu programnya. Kondisi awal dia ini ya mati, dimana ini ya kita clear bit port D3 dari kondisi awalnya mati. Nah, kondisi awalnya juga push button itu berada di posisi pull up internal, dimana ini ya di sini kan clear bit port D DDRD 2, berarti dia kan 0, nilainya di sini kan 0 berarti dia sebagai input. Kemudian port D-nya bernilai 1, berarti dia sebagai pull up internal kayak gitu. Nah, berarti kondisi awalnya dia high, kemudian nanti kalau ditekan dia kondisinya low. Berarti dia kalau kita menggunakan falling edge ya, maka dia akan terjadi perubahan dari high ke low, maka dia akan menyalakan LED-nya seperti itu. Nah, kita coba. Ini high, ditekan low, maka LED-nya akan menyala kayak gitu. Berarti LED-nya akan masuk ke program DSR INT vector kayak gitu. Masuk ke routine interrupt service routine-nya. Dimana di program interrupt service routine-nya dia menyalakan port D3. Nah, berarti program interrupt-nya sudah berhasil. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan apa sih EICRA dan apa sih EIMSK. Nah,
untuk ini itu sebenarnya sudah ada di datasheet ya, ada di datasheet. Kalian bisa cek di datasheet. Saya bukakan. Nah ini ya untuk EICRA apa ternyata dia fungsinya untuk menentukan interrupt mana saja yang dipakai kayak gitu. Seperti penjelasan saya di awal, bahwasanya interrupt itu ada dua. Kalau di Arduino Uno dia ada di interrupt 0 dan external interrupt 1, atau external interrupt 0 itu berada di port D2. Kalau external interrupt 1 dia ada di port D3 kayak gitu. Jadi saya ulangi lagi. Ini ya, interrupt itu sebenarnya ada dua, dia ada di port D2 dan port D3. Kalau di Arduino Uno, dia ada di pin kedua dan di pin ketiga. Jadi ada dua external interrupt. Nah, di sini kalau kalian lihat di register EICRA, dia yang diaktifkan adalah bit ke ISC01 gitu. ISC01. Nah, apa itu ISC01? Berarti di sini yang bit ke 1 dia bernilai 1, sedangkan yang lainnya adalah 0. Kalau kita lihat di sini maka harusnya nilainya kan 0,0000010 gitu kan. Di bit sini saja yang 1. Sebentar. Saya close draw. Nah, di sini aja, di bit sini saja yang 1. Nah, ini itu apa? Kita lihat di sini. Ini ternyata nilainya ini ya, falling edge untuk interrupt 0, Jadi interrupt ini ya, INT, tulisan saya jelek, INT ini interrupt, external interrupt, itu nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama interrupt 0, external interrupt 0 dan external interrupt 1 gitu. Nah, external interrupt 0 itu berada di port D2. External interrupt 0 itu berada di port D2. Itu. Ini itu ada di port D2. Ini ada di port D3 gitu. Nah, ini. Nah, di sini interrupt 1 yang di sini itu maksudnya di port D3-nya. Nah, kalau yang di sini itu ada di port D2 kayak gitu. Nah, untuk modenya itu ada 4 ya. Ada 4 ini. 1 2 3 4. Yang kemarin saya coba itu ada 3. Nanti silakan yang pertama ini dicoba sendiri kayak gitu. Nah, di sini di falling edge ya, kita coba falling edge tadi sudah benar ya. Jadi ketika kondisi, maksudnya gimana sih falling edge itu? Edge itu kan artinya tepi. Jadi kan gini, kalau saya gambar sinyal itu kan gini ya. Nah, ini kan sinyal digital. Kan kita mainnya digital kan ya. Nah, falling edge itu berarti ada perubahan dari kondisi high ke low kayak gitu. Jadi yang dideteksi itu perubahan ininya kayak gitu. Sebentar, ini bisa ganti warna nggak ya? Bisa. Nih. Nah, sebenarnya deteksi itu ini. Nah, ini. Ini tuh dia falling edge namanya. Falling edge. Nih, nah, seperti ini. Nah, kalau kondisinya dia high ke low, atau ini ya, atau low ke high ini, di sini. Nah, ini namanya rising edge. Ini. Nah, kalau any logical change, berarti ini change itu baik high ke low itu dirubah. Nah, kalau low level itu pada kondisi ini, low level pada kondisi 0 kayak gitu. Nah, nanti kalian coba sendiri ya bagaimana ini.
apa programnya seperti apa kayak gitu. Nah, berarti ini nilai logiknya 00010. Nah, ini ada sedikit pertanyaan dari saya. Jadi atau tugas dari saya, bagaimana membuat programnya dengan menggunakan external interrupt 1, dia modelnya rising edge. Jadi demokan, buatlah rangkaian dan programnya dengan menggunakan external interrupt 1 yang digunakan untuk menyalakan LED, dia modenya rising edge. Nah, nanti silahkan dicoba, nanti dikumpulkan di LMS. Nah, itu kita kembali lagi ke programnya. Kurang lebih seperti ini. Nah, sebenarnya yang ini tuh kita bisa ganti juga programnya, karena dia ini modenya set bit, maka kita bisa ganti. Ini tadi yang pin 1 ya, atau ini kita bisa tulis bitnya sebenarnya. Satu gini. Kita tulis gini bisa. Semoga tidak salah. Nah, ini kalau tekan dia nyala juga sama. Jadi tulisannya seperti ini juga boleh. Nah, kemudian kita EIMSK itu apa sih? Nah, kita cari di sini ya. EIMSK itu apa? Nah, ternyata ini nilainya tadi 1, yang INT 0-nya bernilai 1. Nah, maksudnya apa? Berarti kita masuk sini, dia ketika INT 0-nya bernilai 1, set ini berarti bernilai 1, maka dia digunakan untuk mengaktifkan pin interrupt-nya gitu. Jadi kalau ini bernilai 1, berarti interrupt-nya aktif kayak gitu, kurang lebih. Jadi ketika ini INT 0, berarti nilainya 1. Nah, untuk tugasnya silahkan nanti dikerjakan. Untuk penjelasannya ini saja. Nanti kalau ada yang kesulitan silahkan bertanya di Google Classroom ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.